Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang integrasi Islam dan psikologi. Untuk anggota kelompok 6 itu terdiri dari teman saya, Dimas Haidar Ahmad, dan saya sendiri Fadilah Hilmi Maulid, serta ada rekan saya Muhammad Panji, Septi Dwi Lestari, dan Sri Rahayu Andrayani. Next. Oke, langsung saja dengan apa itu islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi dalam bahasa Arab, islamisasi itu dikenal dengan Islamiyah al-Ma'rifat. Jadi Islamiyah itu merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan antar etika Islam dengan bidang modern, pemikiran modern gitu. Pada abad ke-20, Islam mengalami dinamika baru melalui transformasi ajarannya. Kebangkitan Islam pada awal abad ke-20 diidentifikasi sebagai upaya memandang modernisasi yang berkembang pada bingkai Islam. Dari sinilah bahwa kebangkitan Islam bukan berarti menolak kehidupan modern, justru mendorong umatnya untuk menjalani arus kehidupan modern, sehingga Islam dapat mengartikulasikan ajaran ke dalam semua Islam kehidupan. Jadi, ajaran Islam yang sekarang itu menuntut umatnya itu untuk ke ajaran modern, tapi dengan landaskan ajaran Islam gitu. Respon terhadap modernisasi disikapi umat Islam dengan tetap bertompangan pada ajaran Islam. Wujud nyatanya itu dari sikap umat Islam adalah munculnya proses islamisasi kehidupan yang modern di kalangan masyarakat yang Islam. Maka sejak tahun 1970-an, konsep islamisasi pengetahuan itu mulai disebarkan oleh Al-Atas pada tahun 1980, yang merupakan titik awal gerakan Al-Faruq. Isu islamisasi itu mengambil objek ilmu pengetahuan. Jadi proses islamisasi ilmu pengetahuan itu diarahkan untuk menolak pengetahuan yang ada, kecuali merupakan upaya holitik. Dalam upaya integrasi ini, jadi mengintegrasi kajian ada dua, yaitu wahyu dan alam. Untuk menemukan alternatifnya, metode pengetahuan itu mampu mengeluarkan manusia yang modern dan yang kritis gitu. Perlibatan aspek wahyu dan metode pengetahuan ini sebagai proses islamisasi berbanding terbalik dengan metode yang dikembangkan di kalangan ilmuwan barat. Jadi metode pengetahuan modern ini tidak mempertimbangkan aspek nilai yang lebih manusiawi gitu. Jadi menyadari kondisi demikian, ilmu muslim itu berupaya mengajukan metode pengetahuan dengan bertumpuan pada ajaran yang Islam. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang muslim yang memusatkan diri dalam masalah islamisasi ilmu pengetahuan, di antara lainnya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Ismail Raji Al-Faruq, Zainuddin Syadar. Maka dapat disimpulkan bahwa istilah islamisasi ilmu pengetahuan ini proses pendekatan dan usaha dalam menyatu padukan ilmu pengetahuan yang bersifat islami di dalamnya dan di dalamnya masih mempertimbangkan aspek nilai, wahyu, dan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu mengapa penting melakukan islamisasi pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, Sri Rahayu Andrayani, bahwa islamisasi pengetahuan itu merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat islami, gitu kan. Nah, dari buku Dilema Psikologi pun menjelaskan bahwa psikologi muslim ini meniru teori pendidikan barat yang didasari doktrin-doktrin dan praktik yang tidak islami. Jadi, praktik yang dilakukan itu bertentangan dengan agama. Kalau misalkan mau ngambil contoh, mungkin bisa dari psikoanalisa yang dikemukakan oleh Freud, itu kan bertentangan dengan agama ya. Terus juga si Freud ini tuh mengatakan bahwa agama itu hanya sekedar ilusi gitu. Jadi agama ini menghalangi pemikiran-pemikiran kritis bagi orang-orang yang ingin menekuni suatu ilmu gitu. Istilahnya yang haus akan ilmu. Maka dari itu
teori yang dikemukakan Freud ini kebanyakan itu bertentangan dengan agama. Nah, dari situ psikologi barat juga sudah mulai sudah mulai jauh gitu loh. Maksudnya sudah mulai meninggalkan psikoanalisa atau teori yang dikemukakan oleh si Freud ini. Tapi sebaliknya, psikologi muslim justru malah membangga-banggakan dan justru malah masuk ke dalam lubang hitam dari teori yang dikemukakan sama si Freud gitu loh. Jadi untuk itu kenapa penting melakukan islamisasi pengetahuan, karena untuk menghilangkan keraguan para psikologi muslim yang sedang menekuni suatu ilmu dan menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari Islam itu sendiri, juga membebaskan manusia dari paham-paham ilmu psikologi barat yang menyimpang dari ajaran agama gitu, agama Islam. Terus juga menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum ataupun sains. Next. Oke, untuk selanjutnya, apa sih kelemahan psikologi selama ini yang sudah kita pelajari? Pertama, psikologi dari barat berorientasi laboratorium berdasarkan eksperimen orang lain. Secara nyata, psikologi massa dipengaruhi dari perbedaan kultur atau budaya. Di setiap tempat beberapa prinsip dari psikologi sama penguatan dalam pembelajaran. Namun ketika diterapkan masih ada pengaruh dari beberapa faktor kebudayaan. Jadi para penganut aliran tingkah laku dari barat ini sebenarnya mereka sadar tingkah laku manusia itu sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi tidak semua sadar bahwa ideologi yang berasal dari kebudayaan sangat mempengaruhi dari pengamatan mereka terhadap subjek penelitian. Jadi para psikolog di luar barat, salah satunya psikolog dari Indonesia, itu menerapkan teori dari barat tanpa melihat dari kultur atau budaya mereka sendiri. Untuk yang kedua itu psikologi memiliki norma patologis yang mudah digoyahkan. Dari sudut pandang teori ini, menganggap bahwa abnormalitas sebagai suatu penyakit atau gangguan yang ditandai dengan munculnya simptom-simptom atau gejala klinis tertentu yang mudah dikenali. Jadi norma ini menganggap bahwa seseorang itu benar-benar normal jika ia mempunyai simptom seperti yang dimaksud sebelumnya. Nyatanya norma tersebut tidak bisa dipertahankan dari penilaian kritis, karena orang yang sama sekali bebas dari simptom merupakan suatu ideal yang tidak realitas. Untuk yang ketiga itu, tes-tes psikologi pada bidang psikometri masih berdasarkan konsep psikoanalisa yang tidak jelas dan subjektif. Dalam psikometri merupakan bidang psikolog barat yang memberikan atau menyumbangkan ilmu pengetahuan yang besar. Jadi salah satu tes yang ada di psikometri ini ada tes proyeksi. Tes proyeksi ini intinya itu menyangkut tentang kecenderungan seseorang mengekspresikan pemikiran, emosi, dan perasaan seseorang melalui tingkah laku yang disadari maupun tidak disadari. Hipotesa umum yang menyadari tes-tes ini adalah bahwa dalam menceritakan yang diingatnya ketika melihat kartu-kartu bergambar tinta atau ketika sedang merangkai cerita menggambar orang, melengkapi kalimat, semuanya bertujuan mengungkapkan ketakutan, harapan, dan kompleks emosional dari subjek. Jadi tes ini juga banyak bergantung pada keterampilan klinis pemberi tes yang tentunya mempunyai kualitas subjektif yang tinggi. Lalu kelemahan yang lainnya itu dari teknik proyeksi ini adalah diberlakukannya banyak waktu bagi seorang psikolog untuk bisa terampil menggunakan tes-tes semacam ini. Nah, selanjutnya, ideologi psikologi bersumber dari barat bertentangan dengan ideologi dalam Islam. Jadi, salah satu contoh pertentangan itu adalah dari psikologi barat menyatakan bahwa orang tua itu selalu berada di pihak yang salah. Mereka tampak antusias pada konsepsi modern yang salah kaprah itu, maka akan terjadinya kerapuhan pada kepribadian anak, dan oleh karenanya perlu dihindari pemberian hukuman psikologis maupun fisik agar anak-anak itu tidak tumbuh menjadi orang dewasa yang abnormal. Dari sudut pandang Islam, dipelihara hubungan keluarga besar merupakan hal yang dianjurkan dalam agama. Timbullah sikap atau pandangan populer yang menyatakan bahwa anak selalu benar hanya akan membuat anak menjadi tidak bisa menghargai orang tuanya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan, ada dalam fase apa sih psikologi muslim saat ini? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini,
kita akan membahas fase-fase itu. Nah, di sini itu Dr. Malik mengkategorikannya sebagai 3 fase berdasarkan bagaimana keluar masuknya mereka dari pengaruh psikologi barat. Nah, yang pertama itu adanya fase terpesona. Nah, fase terpesona ini digambarkan sebagai awal mula mereka terpengaruh akan psikologi barat. Misalnya para mahasiswa yang sedang belajar bidang psikologi. Nah, mereka ini kan sebagai mahasiswa pasti akan terbuka secara mudah gitu menerima yang diberikannya. Nah, itu akan membuat mahasiswa itu akan mencoba teori-teorinya itu untuk di kemudian hari atau di dunia nyata. Nah, yang kedua itu adanya fase penerimaan. Fase penerimaan ini digambarkan mereka itu menerima akan konsep-konsep dari psikologi barat dan konsep-konsep yang ada di Islam. Nah, mereka ini menjabatani adanya celah kognitif di antara konsep-konsep tersebut. Misalnya, contohnya itu teori-teori dari psikologi yang Freud katakan itu ada id, ego, dan superego. Nah, mereka di sini tuh menyamakannya dengan nafs al-amara, nafs al-lawamah, dan al-mutmainah. Maaf, dengan al-mutmainah. Nah, mereka itu menyamakan, bahkan mereka itu mencari pendapat yang berbeda untuk mengurangi ketidaksesuaian yang ada. Nah, yang ketiga itu adanya fase emansipasi. Maaf, fase emansipasi. Dalam fase ini itu Dr. Malik mengungkapkan bahwa mereka itu sadar akan pentingnya mereka sebagai umat Islam. Mereka tuh sadar, tapi mereka masih mengikuti sedikit jejak-jejak dari psikologi barat itu. Nah, setelah dijelaskan dari fase-fase tersebut, di sini kelompok kami menyatakan bahwa keadaan psikologi Muslim saat ini itu berada pada fase yang sedang dialami. Kebanyakan Muslim itu sedang dalam fase emansipasi. Kenapa kami menyebutkan dalam fase emansipasi? Karena di sini tuh psikolog Muslim itu udah menyadari peran mereka sebagai seorang Muslim, yang kemudian mereka menyadari setelah menjadi orang Muslim mereka menjadi psikolog, sehingga mereka itu sekarang sudah mulai banyak mengembangkan, memunculkan atau menganalisa teori-teori dengan menyatukannya dengan konsep yang ada di Islam, sehingga mulai bermunculan sekarang teori-teori mengenai psikologi dengan adanya konsep Islam. Misalnya saja sekarang konsep syukur, konsep sabar, atau konsep takwa sekarang sudah mulai banyak dibuat, alat ukurnya pun sudah dibuat untuk mengukur takaran orang terhadap kesyukurannya gitu. Next, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada apa yang harus dilakukan psikologi Muslim. Yang pertama itu para psikologi Muslim itu harus menciptakan psikologi baru berdasarkan ideologi yang Islami. Contohnya kayak sudah ada Ibnu Sina yang sudah memberikan pemikirannya di bidang psikoterapi dan psikiatri. Juga ada Ibnu Khaldun pada sosiologi dan psikologi sosial. Karena psikologi modern yang sekarang itu banyak mengembangkan peralatan dan praktek yang bermanfaat dan juga yang berkaitan dengan sistem pengembangan, pendidikan, militer, dan juga media. Lalu yang kedua, psikologi Muslim juga membutuhkan sebuah sistem sains yang memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Karena sistem sains modern yang sekarang itu mengandung nilai-nilai khas barat yang melekat pada sistem sains tersebut. Nah, nilai sistem sains modern itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, jika umat Islam itu sekarang sudah memiliki sistem sains yang memenuhi material dan spiritual, umat Islam memiliki harapan untuk menciptakan sebuah sains Islam di dalam peradaban Islam. Yang ketiga, para psikologi
Muslim juga membutuhkan pada bidang pengajarannya, karena bidang ini tuh berkaitan erat dengan riset eksperimen murni dan juga aliran yang kurang memberi tempat pada teori yang tidak religius dan spekulatif. Karena para ahli teori belajar psikologi sudah memberikan banyak sumbangan terhadap revolusi pada berbagai psikolog. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu bentuk integrasi seperti apa yang tepat untuk dilakukan dalam mengembangkan psikologi Islam. Yang pertama itu ada bentuk yang namanya similarisasi. Itu merupakan menyamakan konsep-konsep dengan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang ada dalam agama gitu, atau dalam suatu konsep Islam itu sendiri gitu. Misalkan itu kayak id, ego, dan superego yang dikemukakan oleh Freud itu disamakan dengan nafs al-amarah, al-luwamah, dan al-mutmainah gitu kan. Terus juga superego yang dikemukakan Freud juga disamakan dengan kalbu. Gitu. Jadi similarisasi ini menyamakan konsep-konsep sains dengan konsep agama yang mana itu tuh belum tentu benar terbukti sama. Selanjutnya ada paralelisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk paralelisasi itu menganggap bahwa konsep paralel sejalan dengan konsep yang berasal dari Al-Quran karena kemiripan konotasinya tanpa menyamakan keduanya. Jadi contohnya dari paralelisasi ini adalah peristiwa Isra Miraj dengan perjalanan ke ruang angkasa dengan menggunakan rumus fisika, yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada komplementasi, yaitu antara psikologi dengan agama. Jadi mereka saling mengisi dan saling memperkuat satu sama lain. Tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Contohnya itu seperti berpuasa baik untuk pengobatan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Hasil eksperimen yang dilakukan oleh Alan Codd, terdapat pasien gangguan jiwa di rumah sakit di New York menyatakan berpuasa selama 30 hari dapat menyembuhkan orang yang gangguan kejiwaan. Karena berpuasa ini dapat menyembuhkan gangguan kecemasan atau gangguan tidur, dan yang lain-lain. Contoh lainnya itu manfaat puasa di bulan Ramadan, baik untuk kesehatan, kebijakan keluarga berencana didukung oleh ayat-ayat dan hadis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada komparasi di sini kayak membandingkan konsep sains dan konsep agama atau teori dari luar gitu ya, yang bukan dari Islam dibandingkan dengan konsep yang ada di Islam. Mulai dari ciri-ciri, terus gejala, terus dan lain sebagainya lah. Terus contohnya di sini misalkan teori motivasi dari psikologi yang dibandingkan dengan konsep motivasi yang telah dijabarkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya itu ada induktifikasi. Induktifikasi itu adalah asumsi dasar teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empiris yang dilanjutkan pemikirannya tersebut secara teoritis abstrak, kemudian dihubungkan dengan prinsip agama dan Al-Quran. Contoh itu keteraturan dan keseimbangan yang sangat menakjubkan di dalam alam semesta yang disimpulkan dengan adanya hukum maha besar yang mengatur alam semesta ini. Yang terakhir ada verifikasi, melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait integrasi Islam untuk menghindari adanya penyimpangan ilmu sains yang dikembangkan.
Misalnya ditinjaunya kembali apakah ilmu sains tersebut memang sesuai dengan ajaran dan nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta apakah ilmu tersebut relevan dengan masa kini, seperti yang ditinjau oleh para cendekiawan. Contohnya itu penelitian tentang efek pengalaman zikrullah terhadap ketenangan perasaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, berikan tanggapannya di forum di OLU. Baik, kami akan tutup. Wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.